Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Oke. Halo semuanya, jadi gimana nih kabar ya? Nah, balik lagi bareng aku Naomi, Aku Atia, di podcast Suara 8 di segmen Ngopi Se, yaitu ngobrol bareng alumni. Nah, sesuai dengan judul segmennya nih ya, kita nggak cuma berdua aja, kita kedatangan bintang tamu. Jadi bintang tamunya ini adalah alumni dari SMK Negeri 8 Semarang, jurusan multimedia ya. Oke, jadi sedikit spoiler, nama ini Mas Dani. Ya, Nah, Mas Dani ini bisa dibilang sukses dalam bidangnya ya. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja nih kenalan sama Mas Dani. Silakan Mas. ya, selamat pagi. Saya di sini kebetulan diundang podcast ya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani. Mungkin kalau teman-teman seangkatan saya taunya Anggara Zikri Ramadhani. Itu saya lulusan tahun 2020. Jadi COVID generasi pertama. Oke, jadi COVID generasi pertama nih ya. Ya, betul. Nah, sekarang gimana Mas kabarnya? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Untuk kesibukannya apa Mas? Untuk saat ini ya saya foto di studio, foto wedding, lamaran, ulang tahun. Oh, berarti itu termasuk dalam pekerjaannya ya? Iya, Iya. betul. Oke, nah Mas Deni ini kan sekarang kan bekerja sebagai pemilik studio foto. Ya. Bisa diceritakan nggak tentang profil usahanya itu seperti apa gitu? Kalau studio foto itu sebetulnya baru sebentar ya. Malah justru saya lebih lamanya itu foto yang wedding. Kalau wedding itu saya sudah mau 2 tahun. Besok 2 Agustus itu saya genep 2 tahun. Kalau studio itu baru setahun lah. Gitu. Jadi mau yang studio dulu apa yang wedding dulu? boleh dong studio dulu. Oh, studio dulu aja. Kalau studio itu saya awal bikin itu bulan Mei tanggal 23 2021. Studionya ada di Jalan Jatan 3 nomor 15 daerah Walter Mongsidi. Itu di situ bisa buat foto wisuda, foto keluarga, foto priwed, foto maternity, foto friendship, sama mungkin foto produk kayak gitu. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang usaha nih, kan pasti kan nggak langsung instan ya Mas ya, pasti Ya. ada perjalanannya itu gimana sih Mas sejarahnya? Kalau perjalanan itu saya bikin usaha kayak gini berangkat dari punya teman lama. Saya punya teman lama itu dari teman SMP, kemudian masuk di SMK 8 juga, tapi beda jurusan. Waktu itu saya multimedia, teman saya itu RPL. Mungkin kalau yang seangkatan sama saya tahu namanya Mas Duta. Itu mbaknya, kakaknya itu make up artist. Jadi pada saat itu bulan Juli, tanggal 31 Juli 2021, saya itu masih ikut orang jadi admin di pengacara. Itu malam hari Jumat saya ditelepon sama Mas Duta itu. Padahal sebelumnya yang saya tahu Mas Duta itu orangnya no lab, tahu no lab lah mesti ya, no lab, nggak pernah nyapa. Kalau waktu sekolah aja papasan paling cuma ya gitu toh, pakai alis toh gitu. Terus dia jarang mungkin nggak pernah main selama SMK, beda jurusan, beda kelas. Terus tahu-tahu telepon. Saya cuma mikir, ini ndak biasanya WA, ndak biasanya apa, kok tahu-tahu telepon, barangkali penting, tak angkat. Halo, awakmu iso, kamu bisa nganu ndak apa namanya ngefoto wedding? Lah, kok tahu-tahu tanyanya kayak gitu, kan aku bingung. Loh, padahal posisi dia tahu aku dulu magangnya pun waktu multimedia ya di percetakan, bukan di foto. Dan sekarang posisi aku kerjanya di kantor pengacara, jadi admin. Jelas menceng kan dari multimedia kan. Aku kerja di situ, terus dia ngomong, loh aku tuh pernah lihat story WA-mu itu di weddingan. Lah karena kebetulan aku waktu itu diminta tolongin temanku gantiin sekali, karena udah kepepet ya udah aku berangkat. Kebetulan aku buat story WA, terus Mas Duta itu lihat di story WA, padahal dia nggak biasanya lihat, kok tahu-tahu lihat. Makanya terus, loh
Lah emangnya kenapa Mbak meh nikah? Wah ndak ngomong dewe, ngomong sendiri. Oh, iya. Terus kasihin, halo Dani ini bener temennya Duta ya? Oh iya Mbak gimana? Ini katanya Duta, kamu bisa ngefoto wedding? Ah enggak Mbak, itu kebetulan saya ikut sekali, terus dibuat story, delalah Dutanya lihat. Oh tapi kalau ngefotoin lagi bisa lah ya, aku ada foto itu hari Minggu. Posisi itu kan kurang 2 hari tuh. Iya. Itu Jumat malam ditelepon jam 10 telepon. Oh ya udah Mbak, saya minta 10 menit tak cari orang. Akhirnya saya telepon teman saya yang bisa berangkat. Alhamdulillah bisa, nemu ada yang berangkat. Ya udah hari Minggu itu berangkat jam 6 pagi di daerah Mataram. Waktu itu saya nggak ngefoto karena saya memang aslinya bukan basic foto. Di multimedia itu saya cuma desain aja. Terus kemudian berangkat pagi itu ditelepon. Dan ini kamu di mana? Apa kamu nggak ikut job gini? Oh ikut Mbak, tapi saya lagi di parkiran. Ya udah nanti masuk ya, tak tunggu di dalam. Oh iya Mbak. Akhirnya saya masuk, terus dipanggil. Kamu ya namanya Dani ya? Iya. Terus duduk sini, didudukin sebelahan. Terus diajak omong. Kamu kalau budget segini masuk nggak? Soalnya fotografer langgananku itu orangnya aleman, berangkat pagi nggak mau. Ya masuk Mbak. Tapi kalau nge-package cuma kayak DVD gitu bisa? Oh bisa. Malah punyaku tak kasih desain cover Mbak. Oh gitu ya, malah lebih bagus ya. Iya Mbak ya. Ya udah tak kasih lagi tanggal 8 sama tanggal 16. Nah dari situ ya, terus lanjut dari situ. Terus November saya stop kontrak kerja sama pengacara itu, memberanikan diri, lepas, terus betul-betul fokus di foto. Gitu. Nah itu kan pertama ya terjun ke dunia fotografer ya, bisa dibilang ya. Ya. Ya kalau sejarah pertama ya bisa bikin studio foto itu gimana? Kalau sejarah pertama bikin studio foto itu karena pengen ngembangin di divisi lain aja. Karena sudah dikira setahun lebih cukup foto di wedding, lamaran, terus kita coba ngembangin di divisi lain tapi yang masih sama-sama foto. Ya kita coba foto studio yang mungkin juga lebih jangkauannya lebih ke masyarakat yang kalangan menengah ke bawah juga gitu. Oke, jadi kan ini kan bisa dibilang melenceng ya. Tadi kan yang sebelumnya jadi admin terus sekarang tiba-tiba jadi fotografer, bisa dibilang gitu ya Mas ya. Itu kan pasti menemukan hal-hal yang baru. Nah, itu ada gak sih Mas hal-hal yang bikin Mas kayak wah ternyata gini ya gitu, ada gak sih Mas kayak atau hal-hal yang aneh atau apa gitu ada? Mungkin ada. Saya itu nggak terbiasa. Coba sekarang tak tanya, biasanya kalau berangkat sekolah paling pagi itu jam berapa? 7:30. Nah 6:30. Pakai seragam, pakai kaos kaki, pakai sepatu 6:30. Nah aneh nggak rasanya kalau pakai seragam, pakai kaos kaki, pakai sepatu jam 3:30? Nah itu jelas hal baru. Apalagi kalau jobnya itu di hotel, nggak mungkin tuh kita pakai sendal, nggak mungkin tuh kita kaosan. Nah saya juga ada seragam, jadi semua kru kita pakein seragam biar rapi dan memudahkan mantennya lihat mana fotografernya gitu. Mungkin hal barunya ya kayak gitu sih salah satunya gitu. Berarti kayak ya tadinya pakai seragam jam 6:30 ke sekolah, ini malah kayak harus 3:30, jadi lebih bangunnya lebih gasik ya, berarti lebih pagi ya. Betul gitu. Nah kalau ini kan pasti kan semuanya kan melewati suka dan duka ya. Jadi ada gak sih Mas suka dan dukanya, atau mungkin saat fotografer atau saat ngefoto wedding tuh pernah gak sih kayak misalnya foto yang ngeblur atau gimana, atau pernah dimarahin konsumen atau gimana gitu, pernah gak? Kalau suka duka mungkin banyak sukanya sih. Sukanya dulu aja ya. Kalau sukanya itu mungkin sering kalau pulang masih ditambahin tips lagi sama kliennya. Kadang sebetulnya kalau suka itu sepele kok, cuma semisal kita habis ngefoto, cepret, Mas lihat hasilnya. Begitu lihat hasilnya langsung nih, tanpa diedit ya, dilihat langsung, ih bagus ya Mas, udah gitu aja, udah rasanya senangnya bukan main, karena posisi belum diedit dan ada pujian langsung kan. Nah mungkin kayak gitu ya, kadang-kadang masih dibawain bingkisan, apalagi kalau kru saya doyan makan semua. Itu yang susah. Kalau dukanya mungkin ya pernah ada bikin sinematik, video sinematik, itu sudah nge-record audio di mixer sama soundman, ternyata gak ke-record.
Padahal itu momen akad. Terus sakit nggak berdarah sih, kayak momennya udah Iya, sudah lewat. kan nggak mungkin diulangi lagi kan. Iya, Ya. tapi untungnya masih ada audio dari videonya. Cuma itu lebih ke dukanya videografernya sama editornya sih, kayak gitu. Nah terus ini kan kemarin kan sempat covid gitu kan. Ya. Nah sekarang udah mulai masuk era new normal. Ada ngerasa kayak perbedaan gitu nggak waktu sebelum pandemi sama sesudah pandemi kayak gini tuh? Mungkin Ya mungkin dari segi kayak omsetnya atau apanya iya. itu ada nggak Mas? Kalau dari segi omset, jujur saya nggak ngerasain ya, karena soalnya saya itu pertama ada bulan Agustus 2021 itu awal PSBB, waktu susah-susahnya. Jadi mungkin kalau progres dari sebelum pandemi saya juga kurang tahu, karena saya adanya waktu PSBB sampai sekarang. Mungkin kalau peningkatan jadwal ada, yang semula sebulan itu cuma 10 job, 15 job, ini sudah hampir tembus 20 sampai 25 job satu bulan gitu. Nah ini terakhir nih Mas, kan pastikan kayak nggak gampang ya buat bikin usaha ya itu lah. Masih ada nggak sih kayak pesan buat teman-teman kayak yang masih mau ngerintis usaha gitu? Menurut saya kalau mau bikin usaha itu butuh mental, butuh mental, butuh niat, kemudian nggak boleh pesimis dan harus pinter manajemen uang itu. Oke. Nah itu buat teman-teman yang mau buka usaha harus kayak butuh niat, butuh mental, sama butuh apa? Pesimis sama Jangan pesimis ya. sama manajemen uang Ya, itu. gitu. Oke. Nah tadi kan udah ngobrolin tentang profil usahanya Mas Denny. Boleh dikasih tahu nggak range harganya itu berapa, dapatnya apa aja gitu? Kalau price list di Light itu biasanya saya pisah. Kenapa kok saya pisah tanpa cetak? Karena kebanyakan klien saya itu memang sasarannya, target marketnya itu yang menengah ke bawah, yang tanpa cetak. Jadi memang sengaja bukan kebanyakan, malah mungkin semua dalam price list saya itu nggak saya ikutin cetak. Kalau untuk studio itu range harga dari 100 ribuan sampai paling mahal 350 ribu. Itu untuk foto keluarga. Dan di situ kalau mau nambah cetak lagi bisa dari 8R, 10R, 12R sampai 20R bisa. Gitu. Kalau yang wedding itu mulai dari 800.000 itu cuma dapatnya flash disk saja, sampai yang paling mahal 5.600.000 itu sudah dapat album 2, pembesaran 16R, terus dapat sinematik, dapat video liputan, dapat flash disk dan lain sebagainya. Itu paling mahal segitu. Karena memang saya menciptakan untuk target market yang menengah ke bawah. Itu. Nah, ini loh Mas, kan kita kan pasti kan kalau sama teman-teman, sama circle-circle, sama geng-geng itu kan juga pengen foto bareng gitu loh Mas. Kalau di studio foto yang Mas Denny itu ada nggak sih? Oh ada, bisa. Itu ikutnya foto friendship itu juga mulai dari 100 ribuan aja. Wah, murah ya. Tapi bisa lebih murah lagi nggak sih ini? Ya, ada promo ini gitu? khusus untuk warga SMK 8 aja. Jadi buat guru, buat murid saya kasih kode promo, dicatat ya. Oh, ya. Nama Catat. kode promonya bangga jadi warga Senapan, nanti dapat promo 10%. Tuh, Gitu aja. buat teman-teman ya tuh bangga jadi Warga Senapan. ya Buat tuh. guru, murid semuanya pokoknya warga SMK 8, alumni bisa semua. 10% kan? Lumayan Dong, nah, itu bisa ngirit dikit gitu. Oke, nah buat teman-teman yang mau foto silahkan langsung aja datang di studio like studio foto ya di jalan apa? Jalan Jaten 3 nomor 15. Jalan Jaten 3 nomor 15. Oke, kalau semisal masih kurang percaya hasil fotonya gimana, bisa langsung aja dibuka di Instagramnya ya biar. Terus kan pasti ada contoh-contohnya Iya, jadi ada, ya. Gitu. ada. Nah, terakhir nih Mas, kan biar tambah semangat, ada nggak sih Mas pesan dan kesan buat teman-teman jadi Suara 8? Untuk adik-adik yang masih sekolah, menurutku nggak usah bermuluk-muluk, nggak usah gengsi, nggak usah yang suka menghambur-hamburkan uang, karena besok pun kalau semisal yang lanjut kuliah pada akhirnya nanti kerja juga. Iya, betul.
Karena kalau di dunia kerja itu masih nurutin gengsi, gak bakalan kerja. Apapun itu, semua kerja dari industri kreatif maupun yang sampai kasarannya kerja yang keras pun pasti juga gitu sama. Aku punya satu kalimat. Apa tuh? Pendidikan itu mempunyai rasa yang pahit, tetapi di akhir pendidikan memiliki buah yang manis. Teruslah bekerja walaupun itu lelah atau sakit, karena titik keberhasilan pasti menanti. Pasti menanti itu ya guys. Apapun ya. itu pasti menanti itu ya besti. Jadi jangan buat yang suka rebahan, ayo dong kayak harus bangkit ya pelan-pelan, apalagi kita sudah masa new normal ya. Betul. Oke, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak ya Mas tentang pengalaman Mas Dani. Semoga juga teman-teman bisa mengambil inspirasi dari cerita Mas Dani ini. Oke, terima kasih Mas Dani udah mau memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat teman-teman Suara 8. Oke, jadi sebelum kita closing nih ya Mas, jadi SMK Negeri 8 ini sekarang ada salam idola. Nah, jadi gini, salam idola itu seperti ini, terus tangannya seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini. Dan untuk kata-katanya itu ada inovatif, disiplin, dan kolaboratif gitu. Oke, bisa dicoba ya Mas ya. Oke. SMK Negeri 8 Semarang, idola. Inovatif, disiplin, kolaboratif. Terus pantengin terus podcast Suara 8 karena pada setiap minggunya kita akan selalu membuat konten-konten menarik dan tentunya bermanfaat. Oke, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.